Pertanyaan selanjutnya, apakah kita rela 275 juta penduduk atau rakyat Indonesia itu dipimpin presiden yang tidak sah, tidak memenuhi syarat, ilegal dan inkonstitusional? Kalau Gus Dur setelah melihat dunia ini penuh dengan kebohongan, maka dia lebih percaya dengan metode mubahalah. Hasil penyelidikan Kanjuran yang bersalah itu ternyata pintu yang terkunci. Nggak percaya Gus Dur. Termasuk terakhir ternyata panitia menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan itu adalah salah Tuhan. Yang kita gugat berulang kali SD, SMP, SMA, nggak ada urusan sama UGM. Dan dalam asas hukum perdata, sesuatu yang disampaikan tapi tidak dibantah, dibenarkan. One Kawan TV1. Jadi itu apa-apa saja kira-kira. Saya persilakan. yang pertama saya kabarkan Bambang Tri dan Gus Dur dalam kondisi sehat. Bambang Tri berkomitmen akan tetap komitmen dengan gugatannya, karena saya khawatir saja di sana ada tekanan sehingga dia diminta cabut perkara perdata. Selesailah saya dan Bang Edi. Kami ini kan punya kewenangan untuk menggugat karena surat kuasa. Kalau Bambang Tri diproses, kemudian dalam perjalanan cabut kuasa, selesai di sana. Tadi saya wanti-wanti, dan dia tetap teguh komitmen. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin tegaskan karena ada tulisan yang beredar itu seolah-olah kita itu ngurusi pribadi orang lain. Tidak, ini pribadi seorang presiden. Ini berkaitan dengan masa depan bangsa Indonesia. Yang dipersoalkan bukan presiden ceking, bukan presiden kurang gizi, bukan. Ini syarat untuk menjadi presiden yang diatur dalam konstitusi itu tidak terpenuhi. Kalau sampai ini tidak terpenuhi, kan ini presiden kurang syarat, berarti tidak sah, berarti ilegal, berarti inkonstitusional. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita rela 275 juta penduduk atau rakyat Indonesia itu dipimpin presiden yang tidak sah, tidak memenuhi syarat, ilegal dan inkonstitusional? Jadi saya ingin klarifikasi, ini bukan perkara ecek-ecek. Saya nggak suka ngurusi perkara ecek-ecek apa artis ya KDRI terus kita komentari, nggak ada urusannya itu. Kita fokus urusan negara. Jadi kalau ada yang berpandangan ini masalah pribadi Jokowi, tak mau terlalu jauh, mohon maaf, ini bukan pribadi, tapi ini keterkaitan dengan jabatan presiden. Dan jabatan presiden itu dalam prosesnya itu harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, dan salah satu syaratnya itu memiliki ijazah setara dengan SMA atau sederajat, dan ini yang sedang dipersoalkan. Dan tadinya kita diskusi dengan Bang Egy, kenapa kita tidak proses pidana? Nah, kalau proses pidana nanti motifnya dendam, karena ingin menjarain orang. Nah, kita tidak mau itu. Lagi pula kalau dibawa ke Barreskrim, nggak dapat LP kita. Pasti ditolak. Bang dia polisi berbuat LP. Lalu kita muter otak gitu loh, kita cari terobosan secara perdata, dapatlah nomor itu. Nah, persoalan di persidangan nanti seperti apa, kita ya berkeyakinan dengan apa yang disampaikan klien. Karena metode untuk menguji kebenaran itu orang punya metodologi masing-masing. Kalau Gus Dur setelah melihat dunia ini penuh dengan kebohongan, maka dia lebih percaya dengan metode mubahalah. Dia nggak percaya lagi hasil penyelidikan yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan itu ternyata tangga. Nggak percaya Gus Dur. Hasil penyelidikan Kanjuruhan yang bersalah itu ternyata pintu yang terkunci. Nggak percaya Gus Dur. Termasuk terakhir ternyata panitia menyatakan bahwa tragedi Kanjuruhan itu adalah salah Tuhan. Ya, karena sudah takdir Tuhan, berarti salah Tuhan. Nah, maka Gus Dur ketika ketemu di hadapannya soal ijazah ini, dia cari informasinya, ketemu dia dengan Bambang Tri. Dia meyakini satu metode, yakni mubahalah di bawah Al-Quran, dan menurut keyakinan Gus Dur tidak ada lagi kebenaran yang bisa mendampingi kebenaran yang sudah disaksikan oleh Al-Quran. Dan bahkan di sana ada isbat nafi, isbat kepada apa? Keburukan kalau itu dosa, apa kalau itu bohong. Nafi apa? Barokah dijauhkan kalau sampai dia bohong. Jadi menurut Gus Dur ini adalah cara dia untuk memverifikasi sebuah kebenaran. Sedangkan kami tim lawyer, ya walaupun yakin itu, tapi secara hukum tidak objektif. Makanya kami bawa ke pengadilan. Di mana kebenaran itu bisa diuji? Secara hukum di pengadilan. Maka saya heran juga ada staf presiden ngomong ini katanya gugatan ngeprank ya.
ini gugatan kemarin nggak dapat nomor perkara gitu. Kalau ini gugatan yang nggak penting, oh ini penting sekali. Ini kaitannya dengan masa depan bangsa kita. Kalau sampai ini terbukti berarti kecolongan sekali kita. Dan kalau kita tahu, ini kan ada kewajiban bagi orang yang tahu tentang sebuah kemungkaran, nggak mungkin diam. Ada tanggung jawab bagi orang yang tahu. Kalau kita nggak tahu, nggak ada masalah. Tapi bagi yang tahu, tapi sepengetahuan saya dari orang-orang yang mengklaim bahwa presiden itu pernah begini, pernah begitu, itu adalah keterangan yang berdasarkan dari keterangan orang lain. Itu yang di dalam hukum disebut dengan testimoni de audito, tidak bernilai. Kalau kata bahasa itu kolawatilah, konon katanya, iya nggak bernilai. Menurut mantan suami saya, dia itu begini. Lah kalau mantan suaminya bohong, berarti kan nggak bisa diterima keterangan. Ngomong itu Nani saya. Oh enggak, saya nggak ngomong itu. Saya ngomong. Ya, tapi saya baca ada penulis namanya Nani SD yang ngomong begitu. Jadi kita tidak sedang beradu argumentasi di sosial media gitu. Jadi saya juga merasa risih kalau argumentasi hukum yang formal disampaikan di hadapan proses persidangan dikonter dengan argumentasi sosial media dan gak relevan juga gitu loh. Satu, dia bukan pelaku sejarahnya, testimoni de audito. Dua, forumnya sosial media jadi tidak bernilai. Ketiga, yang kita gugat berulang kali SD, SMP, SMA, nggak ada urusan sama UGM. Saya juga nggak tahu kenapa rektor itu baper gitu, tiba-tiba menanggapi satu gugatan yang nggak ada hubungannya, ada terkaitannya dengan UGM. Baik dari pihak nggak ada urusan dengan UGM, materi perkaranya nggak ada urusan dengan UGM, bahkan petitumnya kita nggak menuntut rektor UGM berhenti dari jabatannya, nggak ada. Kalau dalam petitum ada misalnya kita tuntut rektor UGM berhenti dari jabatannya, baru dia boleh baper ya. Atau kita tidak menuntut wali kota Solo berhenti dari jabatannya, baru dia baper. Apakah dulu nyalon wali kota itu pakai daun, nggak pakai ijazah? Bupati Simalungun dulu naik mau menjadi gubernur, itu baru ketahuan ijazah palsunya saat Pilgub Sumatera Utara. Jadi presiden itu bisa terjadi mengkonfirmasi apa? Yang namanya khilaf di proses awal itu bisa saja terjadi. Bukan berarti kalau yang awal itu lolos berarti dia itu soleh terus. Bisa aja dulu bajingan tapi belum ketahuan. Nah ketika ketahuan ya kita ingatkan dia jadi insya, kira-kira begitu. Jadi jangan kemudian kalau prosedurnya yang lalu aman, kemudian yang sekarang dianggap juga sama aman. Nah kemudian kita yang berusaha mengambil langkah melalui proses hukum itu ditangkepi gitu loh. Saya nggak tahu juga Barreskrim ini sebenarnya dikirakan itu alat penegak hukum atau alat kekuasaan gitu. Katanya ada ahli agama ya, dalam kasus pasal 156A untuk penodaan agama, itu yang paling urgent itu adalah keterangan dari ahli agama. Kalau dia dari agama Islam, harus ada fatwa keagamaan atau pandangan keagamaan dari ulama Islam. Dan ulama Islam itu bukan dari ormas, harus yang representasi. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia, saya yakin belum dapat itu fatwa MUI. Dan tidak mungkin berani MUI serampangan. Kenapa? Perkara yang istiadia itu tidak mungkin ya, kemudian mau diambil. Misalkan begini, saya yakin pakai kunut. Subuh pakai kunut saya. Ada yang nggak yakin, ada yang kunut nazilah saja yang dia yakin. Apa kemudian difatwakan yang nggak pakai kunut subuh itu berarti nggak benar? Kan nggak mungkin. Perkara-perkara istiadia itu MUI nggak mungkin akan mengadopsi ini haram itu, enggak, dikembalikan sesuai dengan pandangan masing-masing. Dan Gus Dur punya pandangan kayak gitu, ya kita hormati. Mungkin ada metode mubahalah yang lain yang tidak sama walaupun sama dengan mubahalahnya, ya kita hormati. Sama saja kan bacaan-bacaan sholat juga tidak seragam. Nah, hal-hal yang seperti ini kan harusnya selesai dalam diskursus intelektual, jangan dipaksa dalam pasal. Ya kayak gini nih enak nih kalau kayak gini kan. Kalau kayak gini kan enak kita bisa mendapat keterangan. Kalau saya keliru ada bantahan, nanti kita adu lagi. Kalau semuanya sudah pakai pasal, ya akhirnya kita bisa memahami. Justru sebaliknya kita memahami. Ini ijazah ini benar-benar bodong. Soalnya kalau nggak bodoh harusnya berani bertarung di pengadilan. Penangkapan klien ini mengkonfirmasi ini ijazahnya bodoh. Benar. Nah, nih. Tapi sekali lagi kemarin KPU Pusat juga ngomong kayak gitu, offset juga dia. Karena dia jadi anggota KPU, komisaris KPU itu baru tahun 2022 sampai 2007. Kok dia ngomongin pemilu 2019? Dia memang KPU lama, tapi di Bekasi apa urusannya? Dia nggak pernah memverifikasi syarat seorang presiden, paling calon bupati Bekasi. Ya, Itu bohong ya. Bohong. maksud saya begini, terlepas bohong atau tidak, salah atau benar, orang itu bicara sesuai kapasitasnya. Kalau bahasa orang Jawa itu empan papan ya, ukur baju gitu loh. Jangan semua ingin menjilat ya dalam rangka menyenangkan pimpinan. Semua bicara
semua nyebokin. Karena balik lagi siapa yang berak, dia aja yang suruh nyebokin. Ngapain orang yang lainnya berak kita nyebokin? Iya kan? Sampai hari ini nggak ada klarifikasi dari presiden. Dan dalam asas hukum perdata, sesuatu yang disampaikan tapi tidak dibantah dibenarkan. Perdata itu sederhana. Nah ini saya juga nggak tahu nanti hasilnya seperti apa, tapi kami juga sudah melihat ini ada upaya-upaya untuk melemahkan proses gugatan. Jadi kita nggak bisa persiapan lebih intensif. Nanti Bang Eki katanya sidang meminta majelis agar Pak Bambang tadi itu bisa hadir gitu. Terutama nanti saat mediasi. Tapi kita nggak tahu lah nanti. Sebentar, Mas Ahmad. Ya. Bukti-bukti yang Anda perlukan itu, baik pada saat menggugat maupun di pengadilan nanti, Anda sudah aman kan itu? Kalau saksi kan sudah ada daftarnya, tetapi kan tetap lewat klien lagi karena dia yang menghubungi. Dia itu kan merunut seperti orang mengumpulkan hadis ini. Ketemu rawi, ketemu saksi-saksi dia kumpulkan. Nah, kami ya tertutup ini, makanya kita upayakan masih tetap kita kejar saksi-saksi. Kalau ahli, kita bisa upayakan misalkan ahli tata negara. Apa implikasi seorang presiden yang tidak memenuhi syarat? Apakah kalau dia harus berhenti, prosesnya harus kembali ke DPR melalui hak menyatakan pendapat, baru ke MK, baru ke MPR. Kalau kami kan punya pandangan, karena dia menyatakan berhenti ya langsung ke MPR. Nah, kita butuh ahli tata negara untuk menegaskan ini. Ahli perdata, PMH. Apa yang dimaksud PMH? Apakah orang yang menyerahkan bukti tidak otentik, bukti yang di dalamnya mengandung kekeliruan, itu perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang sesuai dengan hukum? Nah, ini kita udah siapkan semua. Nah, kalau bukti apa cacatnya saja itu sudah ada di buku Jokowi undercover-nya itu sendiri yang sudah juga banyak beredar. Tapi ini yang kita baca gitu loh, kita itu diajak bertarung secara fair. Nah, ini sudah ada upaya-upaya yang membuat pertarungan ini menjadi tidak seimbang, tidak fair. Nah. One Kawan TV 1